warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Jumpa lagi bersama saya Nahira Kesya, The Berita 7 Malam Pikiran Lampung TV, edisi Senin 10 November 2025, yang bertepatan pada Hari Pahlawan Nasional 2025. Kami akan selalu menghadirkan informasi terkini dan terpercaya hanya untuk Anda. Bersama saya Nahira Kesya, inilah informasi selengkapnya. Baik pemirsa, mengawali informasi pada malam hari ini, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menyerahkan bantuan serta hibah kursi roda kepada para Legiun Veteran Republik Indonesia dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Nasional 2020. Pemerintah Provinsi Lampung menggelar upacara peringatan Hari Pahlawan bertempat di lapangan Korpri Kantor Gubernur, Senin tanggal 10 November tahun 2025. Dalam kesempatan itu, Sekda Prof Lampung, Marindo Kurniawan, menyerahkan bantuan serta hibah kursi roda ke para Legiun Veteran Republik Indonesia. Menurut Marindo, pemberian bantuan ini merupakan penghargaan dari Pemprov Lampung sesuai arahan dari Gubernur Rahmat Mirzani Jausal kepada para veteran atas jasa besar mereka dalam berjuang untuk negara. Upacara peringatan Hari Pahlawan tahun 2025 di Provinsi Lampung mengusung tema Pahlawanku Teladanku, terus bergerak melanjutkan perjuangan, berlangsung khidmat dan penuh penghormatan atas jasa para pahlawan bangsa yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf dalam sambutan tertulis yang disampaikan oleh Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Lampung, Kolonel Laut Krido Satrio, mengajak seluruh peserta upacara untuk menundukkan kepala penuh hormat mengenang jasa para pahlawan yang telah berkorban demi kemerdekaan. Menurut Mensos, perjuangan para pahlawan mengajarkan arti kesabaran, keberanian, kejujuran, kebersamaan, dan keikhlasan. Menteri Sosial juga menegaskan bahwa semangat perjuangan para pahlawan terus dihidupkan melalui Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang berfokus pada penguatan ketahanan nasional, kemajuan pendidikan, penegakan keadilan sosial, dan pembangunan manusia Indonesia yang sehat, cerdas, serta berdaya saing. Pemirsa, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal bahwa Lampung mencapai persentase tertinggi nasional pada operasional dapur pembunuhan gizi dalam program Makan Bergizi Gratis. Berikut informasi selengkapnya. Gubernur Rahmat Mirzani Jausal bahwa Provinsi Lampung terus menegaskan diri sebagai salah satu daerah dengan kinerja terbaik dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis, MBG. Setelah mendapat apresiasi dari Badan Gizi Nasional sebagai provinsi tercepat di Sumatera dalam menyiapkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di bawah arahan langsung Gubernur Mirza dan Sekda Prof Marindo Kurniawan. Data terbaru dari Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Bandar Lampung yang membawahi wilayah kerja Lampung Bengkulu menunjukkan capaian luar biasa. Berdasarkan pembaruan data pertanggal 10 November tahun 2025, Lampung mencatat persentase dapur operasional tertinggi di Indonesia, yaitu 69%. Kepala KPPG Bandar Lampung, Ahmad Heri Setiawan, menjelaskan bahwa total potensi dapur di wilayah ini mencapai 798 unit, terdiri dari 552 dapur yang sudah operasional dan 134 dalam tahap persiapan operasional. Adapun total penerima manfaat program pemenuhan gizi di Provinsi Lampung hingga tanggal 10 November tahun 2025 mencapai 1.515.797 orang, terdiri dari 1.374.241 siswa dan 141.556 kelompok 3B, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Ahmad menegaskan bahwa pencapaian ini tidak lepas dari dukungan pemerintah pusat dan komitmen kuat pemerintah Provinsi Lampung dan lintas sektoral dalam mempercepat penurunan angka stunting serta memperkuat ketahanan gizi keluarga. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi menetapkan mantan Presiden kedua Republik Indonesia almarhum Soeharto menjadi pahlawan nasional pada Senin 10 November 2020. Dinilai telah banyak berjasa terhadap bangsa dan negara, mantan Presiden almarhum Haji Muhammad Soeharto resmi ditetapkan jadi pahlawan nasional. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto mengumumkan 10 nama pahlawan nasional Senin tanggal 10 November tahun 2025, termasuk diantaranya Presiden kedua RI Soeharto. Salah satu jasa besar almarhum yang menyandang gelar Jenderal Besar ini
adalah menumpas pengkhianatan PKI yang menculik dan menewaskan 7 jenderal pahlawan revolusi. Prasetyo menjelaskan bahwa penetapan nama-nama tersebut telah melalui proses finalisasi dalam rapat terbatas yang turut dihadiri Menteri Kebudayaan yang juga Ketua Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Fadlizon di kediaman Presiden Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu tanggal 9 November. Dalam finalisasi tersebut, Presiden Prabowo turut mendapatkan masukan dari pimpinan DPR dan MPR. Penetapan nama-nama pahlawan nasional tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menghormati jasa para pendahulu dan pemimpin bangsa yang dinilai telah memberikan kontribusi besar bagi negara. Sebelumnya, Menteri Sosial Republik Indonesia Syaifullah Yusuf menyatakan Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto, Presiden keempat Republik Indonesia Haji Abdurrahman Wahid Gusdur hingga tokoh buruh Marsinah layak mendapatkan gelar pahlawan nasional. Selain itu, banyak lagi nama-nama pejuang dari berbagai provinsi di Indonesia yang diusulkan ke pusat menjadi pahlawan nasional. Ia mengatakan gelar pahlawan nasional akan diumumkan dan semua proses telah dilalui secara berjenjang mulai dari bawah sampai ke atas. Siapapun nanti yang diumumkan oleh Presiden RI, semuanya telah dinyatakan memenuhi syarat, kata Mensos. Pemirsa, unit Reskrim Polsek Tanjung Bintang mengungkap kasus pencurian sepeda motor di area Embung B, kampus ITERA. Berikut informasi selengkap. Anggota Opsnal Unit Reskrim Polsek Tanjung Bintang bersama tim dari Polres Lampung Selatan berhasil mengungkap kasus pencurian sepeda motor di area Embung B, kampus Institut Teknologi Sumatera ITERA, Desa Sabah Balau, Kecamatan Tanjung Bintang. Pelaku yang diketahui berinisial MS 15 tahun, warga Desa Jabung, Kabupaten Lampung Timur, diamankan pada Minggu tanggal 9 November tahun 2025 sekitar pukul 23.30 di wilayah Desa Sabah Balau, Kecamatan Tanjung Bintang. Pelaku yang masih berstatus pelajar tersebut ditangkap tanpa perlawanan. Dari hasil interogasi, ia mengakui mencuri sepeda motor Honda Scoopy bersama 2 rekannya yang saat ini masih dalam pengejaran, ujar Kapolsek Tanjung Bintang Kompol Edi Korinas, Senin tanggal 10 November tahun 2025. Kasus ini berawal pada Sabtu tanggal 8 November sekitar pukul 19, ketika korban AW, seorang pelajar asal W kanan, memarkirkan motornya di area Embung B kampus ITERA untuk mengikuti kegiatan perkuliahan. Seusai kegiatan, korban mendapati motornya telah hilang bersama 1 buah helm berwarna putih. Berdasarkan laporan korban, polisi segera melakukan penyelidikan dan berhasil mengidentifikasi pelaku. Dari tangan tersangka MS, petugas mengamankan barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Honda Scoopy warna biru putih milik korban, serta 1 unit motor Honda Beat Street yang diduga digunakan pelaku saat beraksi. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Pemirsa, sebelum kita menutup perjumpaan kita pada malam hari ini, Pikiran Lampung Group memiliki program bakti sosial Ayo Bantu Saudara. Untuk itu kami mengajak Anda untuk berpartisipasi, berdonasi bersama kami. الطريق اللي انت عايزة همشي فيه ياللي لما تخافي واما تحضنيني بتطمني انتي وفي الاساس بتطمنيني حتى وانت ضعيفة قلبي قوتيني كمليني في عز نقصي واحتياجي انتي مملكتي وعرشي Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Saya Namira Keisha beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, tetap jaga kesehatan, dan sampai jumpa.